warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat sedulur Bapak Haji Saidani yang telah bersedia menyempatkan waktunya untuk hadir di acara pertemuan keluarga besar Bapak Haji Saidani. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Atas rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita masih diberi kenikmatan hingga kita dapat bertemu bersilaturahmi, khususnya dalam acara halal bihalal keluarga besar Bapak Haji Saidani. Hadirin yang berbahagia, sebagai umat manusia sudah selayaknya dalam kehidupan sehari-hari memiliki rasa hilaf dan rasa salah. Untuk itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami mengajak hadirin yang berbahagia untuk melapangkan dada, membuka hati dengan rasa meminta maaf dan memberi maaf atas kesalahan di antara kita, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Bapak Ibu Saudara yang terhormat, selanjutnya saya selaku tuan rumah akan membaca rangkaian acara pada kesempatan ini sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, sambutan tuan rumah. Yang keempat, tausiah. Yang kelima, doa. Yang keenam, penutup dan tamat-tamat. Hadirin yang berbahagia, marilah kita awali acara pertama ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran. Maka Bapak Ibu kita senior dan junior buka surat Toha ayat 124 sampai 127. Lagi monggo dibuka surat At-Toha ayat 124 dan 127. Sudah ketemu? Surat Toha ayat 124 sampai ayat 127. Baik, sudah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني
آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. صدق الله العظيم. Demikian pembacaan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran yang terkandung di dalamnya. Amin. Hadirin yang terhormat, acara selanjutnya adalah sambutan tuan rumah yang diwakilkan oleh saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan segala kerendahan hati, kami selaku tuan rumah yang mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Sudah sepantasnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada saudara yang dengan penuh keikhlasan telah sudi meluangkan waktu untuk menghadirkan acara pertemuan keluarga besar Bapak Haji Saidani. Kami selaku tuan rumah memohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, baik penyediaan tempat yang kurang luas beserta fasilitas yang kurang memadai maupun penyajian makanan yang ala kadarnya. Karena kami manusia biasa tidak luput dari hilaf, kesempurnaan hanya milik Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya acara tausiah yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Usman Latif. Kepada Bapak Haji Usman Latif kami persilakan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judulnya sama borongan, amplopnya gede kayak Anda. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu bika min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Yang kula hormati kakak saya Angnok, yang kula hormati Ibu dan Bapak yang hadir di sini. Barangkali tadi apa yang disampaikan pembawa acara, manusia tidak ada yang luput daripada kesalahan, atau kita ini penuh dengan dosa dan dosa. Salawat salam marilah kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya,
dan umatnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapak yang saya hormati, sebetulnya saya ditodong ini sama Mas Dodi bahwa Mamang disuruh ngaji, disuruh tausiah. Kata saya siap. Oleh karena itu nanti sekali lagi mohon maaf dalam penyampaiannya. Tausiah yang akan saya sampaikan adalah masih ngambil di video saya, di YouTube saya, bahwa judulnya yang barusan saya sampaikan ini bacaan ayat suci Al-Quran, hubungannya erat dengan Quran. Sebelum saya lanjut, sedikit saya nanya-nanya ini. Mungkin kemarin bulan Ramadan dan harusnya juga bahwa kalau yang namanya Quran ini sebagai senjata, sebagai alat untuk apa? Alat untuk berubah. Alatnya tuh murah banget, 50.000 atau 100.000 lah paling mahal. Tapi sayangnya kita adalah kita sebagai umat Islam jarang sekali mengkaji. Apa benar sih bahwa alat yaitu Al-Quran bisa berubah diri? Bukan Power Ranger ya, berubah, bukan itu yang saya maksud. Berubah dalam artian kita yang kere menjadi orang kaya, orang pengangguran menjadi orang yang sukses. Itu yang saya maksud. Tadi ayat-ayat yang saya sampaikan ini sebetulnya sindiran, peringatan, atau barangkali saya katakan ini loh jalan untuk berubah. Kita tidak sadar. Mengapa saya katakan demikian? Saya dulu ketika masih sendirian, dan saat itu juga saya belajar sama guru saya. Yang pertama dari mak saya, Usman, tolong baca Quran. Baca Quran setiap hari. Kayak emak nih, sehari selembar, 2 lembar. Itu yang mak lakukan. Kalau kamu nurutin emak, insya Allah hidup kamu ini akan enak. Itu yang pertama, yang membuat saya sampai hari ini juga alhamdulillah masih saya lakukan baca Quran. Kemudian yang kedua adalah ini yang barangkali masternya. Guru saya mengatakan saya belajar Al-Quran lama banget, suwe pisan, nggak tahu nih apa saya on atau barangkali guru saya ini memberikan ajarannya sangat amat halus, sehingga singkat cerita guru saya mengatakan, Usman, kamu sudah lulus, kamu sudah khataman, kamu harus ngamalin, kamu harus melanjutin, insya Allah kamu tidak bakalan ketemu dengan namanya kemiskinan. Masya Allah. Agak belok sebentar. Di China beberapa tahun yang lalu katanya ada 300 juta yang kaya. Sementara di Indonesia yang kaya tidak tahu berapa. Jumlah penduduk Indonesia ada sekitar 275 juta. Yang kayanya mungkin bisa dihitung. Nah, kalau kita untuk menyamakan dengan China,
Jepang, Amerika kalah terus. Gak bakalan kekejar. Gak bakalan kekejar. Karena mereka sudah sprint duluan. Untuk menyamakan, untuk mengimbangi, salah satunya adalah cara, yaitu baca Quran. Kita dalam segala hal, kita dalam segala aspek kalah semua. Dari segi permodalan kita lewat, kalah. Kita dari segi ilmu pengetahuan kalah kita. Segala hal, termasuk barangkali Bapak Ibu yang senang nonton bola, U16 lewat kalah, U16, U19 lewat kalah, U senior juga kalah. Ada apa gerangan yang menyebabkan segi-segi keterampilan, skill semuanya lewat? Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan memberikan judul tausiah hari ini bahasa Inggris ini karena saya guru bahasa Inggris, jadi harus bahasa Inggris. Iya. Judulnya Al-Quran is a medicine of anti-poverty. Artinya Quran ini adalah obat anti kemiskinan. Ini judulnya mengundang pertanyaan. Apa benar nih Pak Guru? Apa benar nih Ji? Quran bisa menyebabkan kita jadi orang sukses? Mangga sekali lagi, Bapak Ibu dibuka ayat yang barusan saya sampaikan ini, nyinggung banget. Budaya kita membaca Quran adalah kemarin, sekali lagi, kemarin bulan Ramadan kita geber-geberan, ya, geber-geberan baca Quran. Sekarang bulan Syawal, apakah menyentuh? Apakah membaca? Tidak. Kita sudah lama, kita sudah lalai. Kenapa itu sebuah alat, sebuah senjata untuk orang Islam? Kenapa kita abaikan? Nah itulah kenapa kita ini selalu kalah. Maaf, saya katakan tadi, orang tua saya, kemudian guru saya mengatakan, Cik, ya sekarang panggilnya Cik, ente bisa berubah, guru, kenapa? Bukan karena saya gajinya besar. Sekali lagi, wah enak, ente sih belum punya anak. Oke. Dulu banyak juga teman-teman saya yang masih bujangan, hidupnya adalah hutang dan hutang. Apa bedanya? Memang yang ngebangun rumah itu tidak pakai duit? Emang yang beli mobil tidak pakai duit? Nah, ini kajian ya. Sekali lagi, mari kita melek baca Quran. Kembali lagi, omongan orang tua, omongan guru saya benar terjadi. Yakin saya bahwa saya bisa berubah ini bukan karena saya pintar, saya berubah ini bukan karena gaji saya besar, tapi dengan Quran. Saya buktikan sendiri. Saya waktu itu sempat berpikir, bertanya kepada siapa? Kepada siapa? Kepada guru saya. Apa pertanyaan saya? Benar nih guru, dengan Quran saya akan sehat. Benar nih guru, dengan meroja Al-Quran kita akan jadi kaya. Benar nih guru, dengan ngopeni Quran menjadi orang terkenal dan sebagainya. Itulah pertanyaan-pertanyaan saya yang saya lontarkan saat itu.
Guru saya mengatakan, bener Usman, ente ngomong demikian, insya Allah jalanin saja. Karena saya adalah seorang murid, yaitu sepantasnya saya harus mengatakan sami'na wa ata'na. Itu yang saya rasakan sampai saat ini. Bagaimana dengan contoh-contoh yang lain? Ini harus kita renungin. Ada seorang sarjana dari Jakarta, perguruan tinggi ternama dengan jurusan akuntansi. Namun beliau selama 6 tahun nganggur, sarjana akuntansi nganggur. Selamat datang Guru Haji. Mangga. Telat ganggu. Silakan menempati tempatnya masing-masing. Ya, saling-salingnya nanti ya. Ya, oke, saya lanjutkan. Ini yang barusan datang, sekedar tahu saja bahwa tausiah hari ini judulnya adalah Quran obat anti miskin. Tadi saya katakan atau contoh dari bagaimana Quran bekerja untuk kita. Saya ulang, ada seorang sarjana dari Jakarta, lulusan dari Jakarta, perguruan tinggi yang bernama jurusan akuntansi. Namun selama 6 tahun dia nganggur. Tidak nganggur sih, cuma kalau saya sampaikan ini ngiris hati. Kenapa ngiris hati? Dia profesinya sebagai tukang tambal ban. Sekali lagi nih Bapak Ibu yang ada di sini, kalau kita sekolah tinggi, kerjaannya profesinya sebagai tukang tambal ban. Saya walaupun belum dikaruniai anak, kalau punya anak yang semacam itu, nangis, ngejerit. Bagaimana tidak? Sekolah di Jakarta, orang tuanya menggadang-gadangkan bahwa anak ini akan menjadi orang yang sukses, tapi bicara lain. Dia ganteng, Ibu dan Bapak, namun sekali lagi beliau belum berkenalan dengan namanya Al-Quran. Namun setelah beliau mengenal Quran, dia berubah. Berubah bagaimana? Berubah yaitu ada seorang tamu, ada seorang yang sedang ngisi mobil, yaitu anginnya. Mas, isi bensin ya, isi angin ya. Iya Pak. Berapa depan, berapa belakang, segini. Nah, tamu itu mengatakan, Mas tuh masih kuliah atau lagi magang nih? Beliau mengatakan, saya sudah lulus, saya sudah 6 tahun. Ya, pekerjaan saya ya ini. Oh begitu. Nih sudah saya kasih amalan nih. Coba Mas yang ganteng ini, coba baca surat Al-Waqi'ah. Pagi sore,
setelah 6 tahun mendawamkan surat Al-Waqiah, beliau apa pasal yang berubah? Ada temen yang lama bermain di pekerjaan, kemudian dia itu diminta bantuan, yaitu sebagai teman, hanya sekedar mengiringi, hanya sekedar ia sebagai ya teman-teman yang ajudan gitu, atau sebagai teman-teman yang mendampingi. Nah, temannya itu adalah seorang yang pekerjaannya membebaskan tanah. Beli tanah dijual, beli tanah dijual, beli tanah dijual. Saat itu dia dapat diskon, dapat lapak dari begitunya itu 5M. Maaf, saya ada yang lupa. Saat itu tukang tambal ban per hari 15.000 tukang tambal ban sarjana. Masya Allah. Ini kalau saya sampaikan cerita ini, Masya Allah, benar ya, mengerikan banget. Kalau jadi tukang tambal ban sih, anak SD, anak SMP juga nggak usah kuliah di perguruan tinggi yang ternama. Ngapain tukang tambal ban SD, SMP? Jadi yang penting asal ada tenaga. Ya, masalah teori ntar juga bisa. Ibu bapak yang saya hormati, setelah 1 tahun dia mendapatkan keuntungan 5M, dia juga mendirikan sekitar 4 minimarket. Coba sekali lagi bapak ibu, 1 tahun, apa ada ilmu, apa ada sekolah, apa ada bacaan yang dalam kurun waktu 1 tahun akan menyebabkan perubahan? Hanya Al-Waqiah. Al-Waqiah adalah salah satu surat dari 114 surat yang ada di dalam Al-Quran, baru 1. Kemudian Mas itu berkunjung atau bertamu, mencari rumah ustadz atau bapak yang memberi amalan itu, dan ketemulah. Pada waktu bertemu, beliau menyampaikan, Pak Ustadz masih kenal saya? Tidak. Siapa ya? Pak Ustadz, saya adalah tukang tambal ban yang waktu itu Ustadz memberikan amalan surat Al-Waqiah. Inilah saya Ustadz, kata tukang tambal ban. Terus Ustadz mengatakan, what can I do for you? Apa yang bisa saya bantu? Ustadz, saya mohon, saya akan meresmikan 4 minimarket karena Ustadz jalannya, wasilahnya saya berubah ini dari Ustadz, maka Ustadz yang harus meresmikannya. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua adalah ada seorang anak kembar di Jogja ini, barangkali Mas Devi dengar itu beritanya. Ada anak yang namanya Ahmad dan Kamil. Ini kembar, sekali lagi. Waktu kecilnya
waktu kecilnya, sekitar ya dari usia berapa sampai 6 tahun, hidupnya ya ada di kolong langit. Artinya dia tidur kemana atau kemana, nggak pupuh hidup. Namun Ahmad dan Kamil ini diketemukan oleh Buya itu pada waktu usia 6 tahun, diketemukan oleh Buya itu. Nah, apa sih Ahmad dan Kamil ini profesinya? Profesinya adalah mereka itu sebagai pengemis, peminta-minta. Nah, kenapa? Karena mereka ini diperalat oleh preman-preman di sana. Ini modus sekali, banyak sekali di Indonesia banget. Anak kecil diperalat untuk ngemis, untuk minta-minta. Kalau sudah banyak, store kepada bosnya atau preman. Namun tadi yang saya katakan, pada usia 6 tahun mereka ditemukan oleh Buya Ike. Buya Ike itu siapa? Buya Ike itu adalah seorang ustadz, seorang kiai yang punya tempat pengajian atau hafal Quran, hafiz Quran. Nah, Ahmad dan Kamil ini dianggap sebagai murid atau dianggap sebagai anak angkatnya. Untuk apa? Untuk dijadikan sebagai anak penghafal Quran. Apa yang terjadi? Usia 9 tahun itu mereka sebagai tamu kerajaan di Arab Saudi. Untuk apa? Untuk dijadikan sebagai peserta yang hafal Quran. Karena mereka jadi pemenang, maka kerajaan Arab Saudi mengizinkan mereka berdua dan orang tuanya dan gurunya diberangkatkan haji. Masya Allah, hanya 3 tahun. Maaf, saya saja haji waktu itu usia 40 tahun. Mereka hanya 3 tahun bisa berubah, memberangkatkan orang tuanya, gurunya, termasuk mereka sendiri. Hanya 3 tahun. Sekali lagi pertanyaannya adalah, obat apa, alat apa, bacaan apa yang menyebabkan bacaan itu bisa berubah? Tidak ada lagi, jawabannya adalah Quran. Tadi tepat banget. Ahmad Kamil ini hafal Quran, atau bahasa Inggrisnya, kalau saya mengatakan kalau kita pengen berubah, harus kita namakan Quran Insight. Inilah barangkali yang harus kita renungi. Kenapa ya kita ini hidup ini miskin? Miskin segala-galanya, termasuk miskin membaca Quran. Itu aja yang barangkali bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kajian tausiah hari ini bermanfaat, karena sekali lagi dengan baca Quran siapa tahu akan terjadi pada bapak dan ibu yang ada di sini. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mu'minin wa mu'minatil jami'in wa Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika ibadatik. Allahumma aftalana fatu'an arifin. Allahumma afun tuhibbu afafan ya karim. Allahumma islamatan fid din wa amyatan fil jasad wa ziyatan bil ilmi wa barakan fil rizqi wa tabaddal qabla maut wa rahmatan inda maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa
والنجاة من النار وعند العذاب. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الإيمان وزينه في وزينا آمين. ربنا لا تعنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعاء. Ya Allah, ya Rabb, di hari ini ya Allah, kami keluarga besar Hati Saidani, kami berkumpul semata-mata ingin mendapat ampunan dari-Mu ya Allah. Kami banyak dosa, kami banyak maksiat ya Allah. Ampunilah kami ya Allah yang ada di sini dan orang-orang yang ada di sekitar daerah ini ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, kami keluarga besar Hati Saidani ya Allah berharap kepadamu ya Allah, tidak berharap yang lain ya Allah. Kami ingin ya Allah, barangkali teman-teman yang ada di sini, saudara-saudara ini yang lagi sakit, sembuhkan ya Allah. Yang punya hutang ya Allah, segera lunasi ya Allah. Hanya Engkau yang maha kaya ya Allah. Ya Allah, barangkali teman-teman yang ada di sini, saudara-saudara yang sini yang belum berangkat haji, ya Allah, mudah-mudahan tahun depan bisa berangkat haji ya Allah. Minimal ya Allah di tahun ini ya Allah, teman-teman atau saudara-saudara kami yang ada di sini bisa melaksanakan ibadah umrah ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, kami mohon ya Allah, kabulkanlah cita-cita kami. Wabil khusus ya Allah, kami ya Allah belum dikaruniai anak, dan teman-teman atau saudara-saudara yang belum punya anak yang ada di sini ini kabul ya Allah. Yang belum punya suami atau istri kabul ya Allah. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami sembah ya Allah, kami mohon pertolongan ya Allah. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Mudah-mudahan yang ada di sini semakin lama kita ada di sini, semakin kita ini menjadi orang yang kaya, menjadi orang yang sukses, menjadi terlunasi semua hajat-hajat. Amin ya rabbal alamin. Erbalam billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Usman Madib atas doanya. Apa yang didoakan bisa terkabulkan. Amin. Acara selanjutnya, acara terakhir yaitu penutup dan ramah-tamah. Saya selaku tuan rumah, saya tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.